Saudara-saudaraku, salam sehat dan tangguh untuk kita sekalian. Hari ini di hari Rabu, 30 Maret 2022, kita akan membaca kembali firman Tuhan untuk kita sama-sama berjuang dalam kehidupan ini. Mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah memelihara istirahat malam hari kami. Tuntun kami ya Tuhan ketika kami menjalani hidup ini, terlebih lagi dalam pembacaan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami. Dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudaraku, renungan kita di hari ini, hari Rabu, kali ini bertajuk Jangan Memandang Hina Perkara Kecil. Teks bacaan diambil dari Zakaria 4 ayat 10, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia menuliskan demikian. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan akan menjelajah ke seluruh dunia. Saudara-saudaraku sekalian, nama Zakaria berarti Tuhan mengingat bangsanya, umat pilihannya, ciptaannya dengan kasih setia yang besar. Kitab Zakaria juga menuturkan bahwa keselamatan tersedia bagi setiap orang dan keselamatan diberikan secara universal yang menyatakan bahwa semua orang akan diselamatkan karena kehendak Allah menghendaki seperti itu. Sebaliknya, kitab Zakaria ini menuturkan bahwa Allah menginginkan setiap orang menyembahnya. Tuhan mau menerima setiap orang yang menyembahnya tanpa mempedulikan suku bangsa ataupun juga status politik. Ibarat seperti pelepasan Yudea dan Yerusalem dari musuh politik mereka, Zakaria bernubuat Allah berdaulat penuh atas dunia ini. Kita harus menyebarkan berita bahwa keselamatan Allah diberikan kepada setiap manusia, bagi semua bangsa, bahasa, suku, dan budaya. Bukan hal yang mengejutkan bila mana manusia menilai sesamanya berdasarkan apa yang dilihat dari luar dan apa yang dimilikinya. Terhadap mereka yang kaya, kita begitu segan dan hormat. Tetapi terhadap mereka yang biasa saja, yang miskin, apalagi yang tidak berdaya, kita cenderung meremehkan dan memandang rendah mereka. Sepanjang sejarah kehidupan umat manusia, kecongkakanlah menjadi malapetaka terbesar yang menghancurkan kehidupan manusia. Pencongkakan adalah titik awal jatuhnya manusia itu sendiri. Nah, saudara-saudara, ayat ini adalah penglihatan yang diberikan Allah kepada Zakaria ketika mereka keluar dari pengasingan, pembuangan di Babel. Hal yang wajar ketika berharap sekembalinya dari pembuangan Babel mendapatkan kehidupan baru, tanah yang subur, kekayaan yang melimpah. Tetapi kenyataannya mereka hanya melihat puing-puing bangunan lama, tanah yang penuh dengan semak belukar. Bahkan bait Allah, simbol keperkasaan bangsa Israel, sudah dihancur leburkan. Sehingga secara real
mereka menjadi pesimis. Bahkan mereka membandingkan enaknya hidup di Babel ketimbang hidup kembali di tanah yang diberikan Tuhan, yang harus dengan kerja keras dibangun. Saudara-saudaraku, tidak ada sesungguhnya satu rencana pun Allah yang meleset, yang gagal. Ketika Tuhan sedang mengerjakan rencananya dalam kehidupan kita, saudara-saudara, seringkali kita membuat kita merasa tidak nyaman, tidak enak. Kita mungkin diperhadapkan dengan orang-orang yang sukar, atau kita menghadapi keadaan yang tidak disukai sama sekali. Ketika semuanya itu terjadi, ketimbang mengeluh, membuat jiwa kita menjadi kecut, atau kita berusaha dengan sekuat tenaga kita untuk merubah situasi menjadi yang kita sukai, lebih baik kita lakukan perenungan dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat apa yang sedang Engkau kerjakan dalam roh dan jiwaku. Sadarilah bahwa Tuhan lebih tertarik untuk mengubah kita daripada mengubah keadaan sekeliling kita. Allah menghendaki kita jangan menunggu keadaan berubah menjadi lebih baik. Setelah itu baru kita berubah sikapnya. Itu bisa menjadi terhambat dan terlambat. Kita harus bersikap dan berbuat yang terbaik di tempat kita sekarang, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita hidup, biarpun itu bukan tempat yang kita sukai. Kita harus menjadi yang terbaik sekarang ini, baik ketika sedang berada di tempat yang baik maupun di tempat yang tidak baik. Saudara-saudaraku, begitulah tokoh Zakaria mendidik kepada Israel yang pesimis bahwa keadaan mereka akan dipulihkan. Zerubabel akan dipakai Allah menjadi alatnya. Keselamatan Allah akan diwujudkan. Dalam bahasa Asyurbabel berasal dari kata Zerubabel yang artinya benih dari Babel, yaitu orang yang dibuahi di Babel, orang yang lahir dan dibesarkan dalam proses pembuangan. Jika Allah bertindak, tidak ada satupun kekuatan yang dapat menghentikan. Bahkan yang paling hina sekalipun yang dianggap manusia dipakai Allah untuk menunjukkan kuasanya. Karena itu saudara-saudara, teks ini mengajarkan, renungan ini mendidik kita agar kita bisa saling menghormati, saling menghargai, sebab Allah berfirman dalam Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan adalah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslim. Saudara-saudaraku, kita semua berharga di hadapan Allah. Kasih-Nya besar dan sampai kepada semua orang. Mari kita jaga kasih Allah dalam sikap kita untuk melihat sesama kita. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Biarlah di hari Rabu ini Tuhan, kami bisa melanjutkan tugas pekerjaan dan kehidupan kami. Baik suami, istri kami, anak-anak saudara-saudara kami, dan kerabat kami yang tinggal bersama-sama di rumah kami masing-masing. Kami mau berkarya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus, kami naikkan syukur kami. Amin. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu.
Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau